Lalu saya memikirkan yang lain. Banyak sebenarnya orang-orang di dalam dunia ini, mereka kerja keras. Saya pernah cerita ya, P16, tahu P16? Bukan P4. Kalau P4, pendidikan, pengamalan, pedoman, Pancasila. Yang mahasiswa sudah dapat semua penataran P4. Ini P16, tahu P16? Udah pernah saya kasih tahu kan? Apa Pak? Pergi pagi pulang petang, pantat panas, pinggang pegal, pala pening. Itulah P16. Orang-orang di dalam dunia ini seperti ini. Mereka tidak menemukan sesuatu yang mereka cari. Mereka merasa dahaga. Mereka tidak menemukan sumber jawaban itu. Mereka kerja keras. Tapi mereka tidak menikmati apa yang mereka kerjakan. Saya berdoa kita tidak seperti ini. Kita adalah pribadi-pribadi yang menikmati apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan itu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, saya ngelihat di YouTube ada seorang teman kita, dia bilang seperti ini. Hari-hari ini orang rame ngomongin tentang penistaan agama, pelecehan agama. Sebetulnya penistaan agama itu sebetulnya sering terjadi di dalam gereja, dia bilang. Wah, saya bilang menarik juga untuk didengar. Jadi akhirnya saya dengar sampai habis. Jadi dia bilang seperti ini, orang percaya sudah tahu bahwa dia sudah memiliki identitas yang baru di dalam Yesus. Yesus ada di dalam dia. Jadi waktu Yesus ada di dalam dia, ya saya pernah khotbahkan, perbuatan baik itu mengikuti identitas, bukan identitas mengikuti perbuatan. Seseorang dikatakan baik itu karena apa? Karena identitasnya, bukan karena dia melakukan perbuatan baik. Orang di dunia ini, orang yang tidak percaya berusaha melakukan perbuatan baik. Lalu perbuatan baiknya itu cukup untuk membuat dia punya identitas yang baru? Tidak. Tapi karena kita memiliki identitas yang baru, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, lalu otomatis kita memiliki identitas yang baru, maka perbuatan baik kita itu mengikuti identitas kita. Nah, waktu kita mengerti ini, bahwa kita memiliki identitas yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lalu kemudian hidup kita seenaknya. Males-malesan, sembrono, ya, tidak ikut aturan, ya. Sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dibuat bersama-sama, lalu seenaknya. Tidak seperti itu. Itu namanya pelecehan. Itu namanya apa? Itu namanya penistaan. Kita yang hidup di dalam Kristus, ngerti bahwa Yesus ada di dalam kita. Hidup kita tidak jadi malas-malasan. Hidup kita tidak jadi sembrono. Hidup kita tidak jadi sesuka-suka kita, tidak. Tapi hidup kita malah menuruti firman Tuhan. Saya sering menemukan orang-orang seperti ini. Dan kadang-kadang saya juga, Tuhan tolong saya. Supaya mengerti bahwa saya punya identitas yang baru. Sehingga saya tidak lagi sembrono. Hidup kita jadi teladan, hidup kita jadi terang, hidup kita jadi garam. Bukan karena usaha kita, tapi karena kita tahu kita sudah punya identitas yang baru. Kita percaya kepada Tuhan atau percaya kepada organisasi, kepada gereja, kepada gembala, kepada seseorang, kepada institusi. Ini yang sedang terjadi di dalam gereja. Katanya matanya fokus tertuju kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka fokus kepada yang lain. Fokus kepada mamon-mamon zaman ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan yang setia atau kita percaya kepada yang lain. Di Alkitab, di firman Tuhan pernah diceritakan. Ya, yuk kita baca Yohanes pasal 11, ayat yang pertama dan kedua. Yohanes pasal 11 ayat pertama dan kedua. Ada seorang yang sedang apa? Sedang sakit, namanya siapa?
namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi mereka ini adalah bersaudara, 3 bersaudara. Siapa saja? Lazarus, Maria, dan Marta. Dan mereka ini adalah keluarga Yesus. Jadi Yesus itu punya grosel. Groselnya grosel kecil, yang namanya sel. Ada Lazarus, ada Maria, ada Marta. Ya. Lalu kemudian Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi Maria adalah seseorang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Dialah yang memecahkan minyak narwastu yang harganya berapa? 1 tahun orang kerja waktu itu. Yang menyeka dengan rambutnya kaki Yesus yang kotor, yang sedang berjalan bermil-mil. Lalu dia seka dengan rambut. Lalu apa ayat yang berikutnya dikatakan ayat 3? Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus bahwa saudaranya, yaitu siapa? Lazarus, itu sedang sakit. Lazarus yang dia kasihi, Lazarus yang adalah saudaranya itu sedang sakit. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Coba lihat ini. Ketika Yesus mendengar kabar baik, kabar itu, saya ulangi, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab apa? Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya ulangi ya. Ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan. Seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali kita tidak mengerti ada rencana Tuhan yang luar biasa waktu kita menghadapi masalah dan persoalan. Terus ayat berikutnya, ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, coba perhatikan. Coba baca sama-sama. 1, 2, iya. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di mana tinggal waktu itu? Yesus? Tadi di ayat pertama dikatakan di mana tadi? Dia tetap tinggal di situ. Ini gimana Tuhan? Bukankah Lazarus saudara yang dia kasihi itu sedang sakit? Kalau ada yang sedang sakit waktu kita dengar, kira-kira respon kita kayak mana? Langsung segera ingin ke sana, gitu ya. Ingin besuk, ingin jenguk, ingin datang, ingin lihat situasi dan keadaannya. Tapi ini dikatakan apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Gimana Tuhan? Kan lagi sakit saudaramu itu. Kayak mana Tuhan Yesus itu? Kan lagi sakit si Lazarus itu. Kok dia sengaja lagi dikatakan? Ada yang seperti itu? Ada Yesus. Tapi kenapa seperti ini? Ada yang bisa jawab?
Kenapa Yesus melakukan ini? Jadi saya katakan kadang-kadang kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Dan ini kita tidak pernah bisa mengerti maksud Tuhan. Terlalu tinggi apa yang Dia rencanakan di masa depan kita. Kita kadang-kadang komplain, protes. Ya. Kalau waktu itu mungkin kita jadi Maria dan Marta. Mungkin kita bilang, apa-apaan ini? Kok dia tetap di sana? Dia tidak pentingin kita. Ini sakitnya tuh bukan cuma di sini, di sana sini. Nggak tahu di sana sini tuh di mana gitu ya. Kalau kita jadi Maria dan Marta, mungkin kita bisa ngerasakan hal yang sama. Kita kecewa. Bukankah orang yang kita kasih itu Yesus, kok dia lebih mementingkan orang lain daripada kita? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Kenapa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi? Tadi dikatakan apa? Ayat sebelumnya, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi kadang-kadang atau malah seringkali hal-hal yang membuat kita ngerasa sulit sekali. Kayaknya saya berapa hari ini bilang kayak mau bisul pecah tapi tidak pecah-pecah Tuhan. Ini gemesin banget, sakit sekali. Pernah gak ngerasain seperti itu? Kadang-kadang ya, jadi gembala itu, jadi hamba Tuhan tuh orang bilang enak. Ada beberapa hari yang lalu, saya dengar, kau itu Pak, jadi pendeta, orang bilang hidupmu tuh terjamin. Terjamin oleh karena perpuluhan. Jadi tidak pernah ada punya masalah. Oh Tuhan, saya bilang, puji Tuhan kalau seperti itu. Tapi Tuhan yang pelihara saya. Sehingga saya tidak mempermalukan Tuhan. Saya tidak jadi pengemis-pengemis dengan jas saya. Dengan status saya. Enggak. Tapi Tuhan yang menolong dan memelihara kami dan keluarga. Waktu saya dengar itu ada seperti tetesan air mata ngalir. Kalau saya mau, saya bisa. Tapi saya tidak pernah kepikir lagi untuk mau seperti itu. Dan saya ada di dalam gereja ini dari awal. Saya ingin hanya tulus membantu beberapa gereja yang butuh sinode. Jadi bukan karena kemauan saya maka jadi gereja ini, bukan. Tapi karena tulus hanya ingin membantu beberapa gereja lalu punya sinode. Dan itu sudah terjadi. Jadi kalau ada hal-hal yang hari-hari ini membuat saya akhirnya kecewa. Saya tidak mau larut dengan kekecewaan saya. Karena saya mengerti rugi saya. Terlalu besar apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Sehingga saya tidak perlu kecewa kepada seseorang. Atau kepada yang lain. Ya, pengalaman ini terjadi sama Maria dan Marta. Kalau Maria dan Marta ngelihat apa yang Yesus buat waktu itu, atau kita masuk dalam cerita ini, mungkin kita akan sama seperti Maria dan Marta, kecewa. Tapi di saat seperti ini ternyata Tuhan berkata, disinilah kemuliaan Allah dinyatakan.
Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Yesus sengaja 2 hari lagi tinggal di tempat itu. Supaya apa? Supaya nama anak Allah itu dimuliakan. Mari kita teruskan ayat 16, Yohanes pasal 11. Kita ngelihat beberapa orang, bagaimana responnya waktu ada dalam keadaan-keadaan seperti ini. Yang pertama kita lihat Thomas. Coba kita lihat Thomas ya di ayat 16. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi jauh untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini sering kita ngomong seperti ini. Ah, lantaklah, matilah kendak. Ini bahasa bebasnya, bahasa orang Palembangnya. Ah, sudahlah, kendaklah, lantaklah sano, matilah kendak. Ini kenapa? Tiba-tiba Thomas ngomong seperti itu. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Sudah, kepalang, biar sama-sama kita mati sama dia, sama Yesus. Kenapa dia tiba-tiba ngomong seperti ini? Ayo kita coba mundur. Baca ayat 11 mulai. Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai 15. Yuk, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur adalah arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Yesus berkata apa? Supaya kamu dapat. Coba ulangi lagi dengan keras. Supaya kamu dapat belajar. Waktu kita menghadapi kesulitan, keadaan yang menghimpit hidup kita, adakah kita belajar tetap percaya kepada Yesus? Adakah kita belajar untuk tetap fokus, percaya tetap kepada Yesus? Thomas, ya, itu adalah gambaran kita orang percaya yang mengalami kematian karena ketidakpercayaan. Kalau kita baca satu perikop ini, kenapa tiba-tiba dia ngomong seperti tadi? Ya sudahlah, mau cari mati dia, memang dia mau mati dia. Kepalang kita ikut mati sekalian. Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya. Thomas itu melihat beberapa kali pekerjaan-pekerjaan besar, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tapi nyatanya dia tetap tidak percaya kepada Tuhan. Tetap tidak percaya kepada Yesus. Kita beberapa kali ditolong Tuhan. Tuhan melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tetapi waktu kita punya masalah, kadang-kali kita sering seperti Thomas. Tetap percaya sama masalah kita. Lupa dengan apa yang Yesus pernah buat dalam kehidupan kita. Waktu itu, kemanapun Yesus pergi, Yesus berkata, akulah
jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah jawaban dan kehidupan. Akulah, akulah, akulah. Yesus memperkenalkan dirinya dengan I am, I am, I am. Kalau perjanjian lama itu Yahweh. Dia memperkenalkan dirinya dengan sebutan nama Bapa itu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi jadi marah. Hei, siapa dia? Menyamakan dirinya dengan Tuhan. Terus kemudian murid-muridnya ngomong sama Yesus. Kamu itu melakukan banyak mujizat, orang semakin banyak ikut kamu, followermu makin banyak loh. Lakukanlah yang dahsyat lagi. Lakukanlah yang menyenangkan hati mereka supaya makin banyak orang yang makin senang sama kamu. Makin banyak orang yang ikut kamu. Murid-muridnya ngomong sama Yesus. Tapi kalau kamu memperkenalkan dirimu sebagai I am, itu mereka marah, bisa dibunuhnya. Jadi murid-murid mengharapkan Yesus tampil sebagai raja. Sama-sama seperti orang-orang Yahudi. Tampil sebagai raja yang menjawab segala masalah hidup mereka, kebutuhan mereka, apapun yang mereka perlukan. Mereka mengharapkan Yesus tampil seperti yang mereka inginkan. Lalu kemudian mereka senang sama Yesus. Lalu mereka ikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Makin hari makin banyak followernya. Gereja hari-hari ini jual seperti itu. Jadi marketingnya gereja. Kenapa gereja ini tidak melakukan itu? Karena ini. Yesus sendiri tidak tertarik untuk hal itu. Dia lebih tertarik menyampaikan kebenaran itu. Saya tidak hidup dari perpuluhan, jemaat saksi. Keluarga kami terlalu sangat diberkati Tuhan. Dan kami pun mengalami segala pergumulan dan masalah. Sama seperti yang lain. Tapi kami tidak diajar untuk jadi peminta-minta. Seberat apapun kami tetap percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia. Banyak orang meninggalkan kami. Lalu pergi kepada yang lain. Mengandalkan yang lain. Percaya kepada yang lain. Saya tidak ambil pusing. Yang saya tahu cuma Tuhan tetap pelihara saya. Yang saya tahu tetap Tuhan mengasihi saya. Kalau ada orang-orang di belakang saya. Lalu coba-coba ngomongin saya. Audit saya. Tuh lihat tuh pendeta satu itu. Tuh lihat tuh gembala satu itu. Hei, saya biji matanya Tuhan. Berurusan kamu dengan Tuhan ya. Jadi saya kok jadi nakut-nakut tidak di atas mimbar ini. Saya tidak ambil pusing. Saya tidak hidup oleh apa kata orang. Tapi saya hidup oleh apa kata firman Tuhan. Saya tidak merugikan yang lain. Kalau dirugikan juga lagi ada. Inilah yang terjadi. Yesus tidak mengikuti kemauan murid-muridnya. Yesus tidak mengikuti kebanyakan kemauan orang pada saat itu. Kemauan Maria, Marta, dan kebanyakan orang waktu itu termasuk murid-muridnya. Yesus langsung pergi. Tapi bukan menyatakan ayam. Marah mereka semua orang di situ. Lalu diucapkanlah Thomas di pasal 11 ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi?
Ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Thomas sekali lagi adalah gambaran kita, orang percaya yang mengalami kematian karena ketidakpercayaan. Jadi waktu kita membaca Yohanes pasal 11, waktu kita mendengar peristiwa kebangkitan Lazarus, ini sebentar lagi minggu depan sudah Paskah. Kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi sering pasal ini dihotbahkan untuk menghotbahkan Paskah. Menghotbahkan kebangkitan. Lazarus itu bicara tentang kebangkitan orang mati. Tapi sesungguhnya bukan kematian yang akan dihadapi itu saja. Bukan cuma bicara tentang kebangkitan lalu orang-orang percaya masuk sorga. Bukan. Tapi lebih dari itu, waktu sekarang ada hal-hal yang mungkin mati dalam kehidupan kita. Kematian-kematian yang terjadi. Mungkin dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, studi kita. Ada beberapa area kehidupan kita yang mengalami kematian. Tuhan mau bangkitkan itu hari-hari ini. Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Hei, coba perhatikan saya. Bisa enggak orang bangkit tanpa ada kematian? Mati dulu, baru bangkit. Betul? Ada yang orang bisa tiba-tiba bangkit? Enggak. Mati dulu. Kehidupan kita yang lama itu mati dulu. Baru ada kebangkitan. Kita mati bersama-sama dengan tubuh kita yang fana yang lama. Lalu dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan yang baru, kehidupan yang bersama dengan Yesus. Kehidupan yang menempel kepada pokok anggur itu. Itulah kehidupan yang baru. Bukan menempel kepada sesuatu yang fana, yang sementara. Tetapi bangkit, menempelkan kehidupannya kepada kehidupan yang baru, yaitu percaya kepada Yesus. Itu bukti orang bangkit. Thomas adalah gambaran kita orang percaya yang mengalami kematian karena ketidakpercayaan. Sering kita mengalami situasi dan keadaan yang sama seperti Thomas. Hal-hal yang mungkin membuat kita sulit percaya kepada Tuhan. Lebih gampang percaya kepada masalah yang kita sedang hadapi. Seolah-olah sepertinya itu akan menjadi jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Saya pun seperti itu. Tapi biarlah hari ini kita belajar bahwa Thomas cukup buat kita menjadi belajar. Ya, seperti tadi ya. Yesus berkata apa tadi? Ayat yang ke-15 tadi ya. Lazarus sudah mati, tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Waktu kita punya masalah, waktu kita menghadapi kesulitan yang sangat menghimpit hidup kita, apakah kita tetap masih mau belajar, tetap percaya kepada Tuhan? Sekali lagi, Thomas itu murid Yesus. Kemanapun Yesus pergi, berkali-kali dia lihat mujizat-mujizat, perkara-perkara besar terjadi. Saya dan Anda di tempat ini berkali-kali mengalami kebaikan Tuhan. Dari sejak kecil, dari sejak dulu.
Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat buat kita dan keluarga. Lalu waktu kita hadapi masalah yang kita bilang sangat besar itu, lalu kita lupa dengan apa yang Tuhan sudah buat di hari-hari yang lalu. Thomas adalah gambaran kita orang percaya yang mengalami kematian karena ketidakpercayaan. Ini pribadi yang pertama yang kita lihat. Lalu sekarang mari kita lihat pribadi yang kedua. Mari kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai ayat 20. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Kalau orang mati sudah 4 hari, kira-kira gimana kondisi mayatnya? Dulu ada enggak pengawet itu? Ada enggak kira-kira ya? Pak Reva ya? Pak Yoel ya? Enggak ada rasanya. Enggak ada Pung ya? Enggak ada lah zaman Yesus kayak gitu ya. Kalau sudah 4 hari kira-kira apa yang terjadi dengan mayat itu? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dekat mayat itu? Bukan cuma bau. Mayat itu sudah mulai berulat. Saya searching di Google. Udah berulat. Tapi justru itulah hendak membuktikan yang sangat tidak mungkin itu benar-benar Yesus bisa buat. Apa yang tidak mungkin dalam hidupmu hari ini? Apa yang tidak mungkin dalam hidup saya hari ini? Beberapa orang yang meninggalkan saya ngerti mereka meremehkan saya. Nah apa-apa saya bilang, asal kamu jangan remehkan Tuhan yang ada di dalam saya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira berapa mil? 2 mil jauhnya. Dekat enggak itu? Dekat. 10 menit. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Tetapi Maria, siapa Maria ini? Maria ini adalah orang yang duduk di dekat kaki Yesus, lalu menuangkan minyak narwastu itu, lalu menyekanya dengan rambutnya. Dia sangat dekat sama Yesus, tapi dia tinggal di rumah. Waktu Yesus datang, saudaranya Marta, apa katanya tadi? Mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkan Yesus. Tapi yang ini tetap tinggal di rumah. Merajuk dia. Tahu merajuk? Apa bahasa Indonesianya merajuk ya? Ngambek dia. Tetap di rumah dia. Bukankah Maria orang yang sangat dekat sama Yesus? Yang sudah memberikan yang terbaik. Tapi bisa ngambek ya. Coba lihat ayat ayat 20. Slide berikut. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah ayat 17 mulai. Saya tekankan ayat 17 dan ayat 20 ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria
tinggal di dalam rumah. Coba kita coba jadi Maria. Sebenarnya kenapa dia seperti itu? Hah? Apa yang terjadi dengan Maria waktu itu? Kenapa dia tidak berespon seperti Marta? Iyalah, Lazarus itu udah mati. Udah 4 hari. Udah ada harapan. Udah tidak mungkin. Udah mati, udah mulai jadi busuk dan sudah mulai keluar ulatnya. Maria terperangkap di dalam keputusasaan. Tidak ada harapan lagi lah. Lazarus itu udah mati. Kau baru datang sekarang. Untuk apa? Pernah gak seperti itu? Tidak ada guna. Kate gawe kau datang lagi ke sini. Kate gunung. Lah telat. Nah itu Maria. Kira-kira seperti itu. Dikesal. Dikecewa. Ya. Senyum si Lelis. Suka kali kau lihat aku kayak gitu. Maria adalah gambaran kita orang percaya yang terperangkap dalam keputusasaan. Dia putus asa. Seperti tidak ada harapan lagi. Dia kecewa sama Yesus karena keputusasaan. 2 pribadi kita belajar siang hari ini. Pribadi yang terakhir. Yohanes 11 ayat 21. Yuk baca sama-sama 1-2 ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku, sekiranya, seandainya, cobalah. If only. Cobalah kau ada di sini. Tidak mati Lazarus itu. Cepatlah kalau kau datang. Tidak mati saudara kita ini. Kalau, jika, seandainya. Marta mati karena kekecewaan. Banyak orang-orang yang mati karena kecewa. Bukan mati secara tubuh, tapi mati secara jiwa dan rohani. Karena dia kecewa sama seseorang. Marta adalah gambaran kita orang percaya yang mati karena, slide berikutnya deh, kekecewaan. Terus slide berikutnya. Thomas, Maria, Marta adalah kita. Apakah ada area-area dalam hidup kita yang terperangkap oleh karena ketidakpercayaan, keputusasaan, atau kekecewaan? Yesus datang waktu itu. Datang buat Thomas, datang buat Maria, datang buat Marta. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yuk, slide berikutnya. Jawab Yesus. I am
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Cerita ini mirip-mirip dengan perempuan Samaria itu. Betul? Waktu Yesus menawarkan air kehidupan itu. Air kehidupan yang tidak membuat engkau haus lagi selama-lamanya. Engkau tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah kepadaku. Terus ayat 32 sampai 35. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, akhirnya keluar juga dia. Dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Tadi merajok dia, sekarang dia datang. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Akhirnya ngomong sama seperti Marta. Ketika Yesus melihat Maria menangis, coba apa reaksi Yesus? Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka masgullah hatinya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Di manakah Lazarus kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Dia peduli, dia mengerti segala persoalan yang sedang. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Maka menangislah ya. Ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Harta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah. Ini kenyataannya. Lazarus itu sudah mati 4 hari. Sudah berbau. Sudah mulai berulat. Kenyataan. Hanya beberapa minggu lalu saya bilang orang percaya itu tidak hidup oleh karena kenyataan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kita hidup oleh karena iman. Iman yang kepada Yesus. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hai, kita orang percaya hari ini. Yang ada di tempat ini, yang menyaksikan siaran ini dengan online. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau punya masalah yang sangat berat, sepertinya tidak ada harapan lagi, sepertinya sudah mati harapanmu. Yesus berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Masalahnya, adakah percaya itu dalam hidup kita? Apakah kita lebih percaya kepada situasi dan keadaan atau tetap memilih percaya kepada Yesus? Kita memilih percaya kepada kenyataan atau percaya kepada Yesus?
Coba ya saya ulangi dari 39 sampai 46. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya apa? Supaya mereka percaya. Bahwa apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dengan kata lain, Lazarus, bangkitlah. Orang yang telah mati itu, Lazarus yang telah mati 4 hari itu, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yang tidak mungkin itu terjadi. Yang tidak masuk akal itu terjadi. Masihkah kita tetap fokus kepada Tuhan atau fokus kepada apa tadi? Ketidakpercayaan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita. Hal yang paling tidak mungkin. Bukan cuma mati, tapi sudah mati 4 hari, sudah di dalam kubur. Iya kan? Sudah apa kata tadi? Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat kain kapan. Terus apa? Mukanya tertutup dengan kain peluh. Kayak gini dia keluar. Iya kan? Kan masih terikat, kok ketawa? Biarlah kami belajar tetap percaya. Walaupun kami ada dalam situasi dan keadaan yang hari-hari ini sepertinya buat kami sulit untuk tetap percaya. Kami merasa putus asa. Kami kecewa. Saya undang semua pemain musik dan melayani maju ke depan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa di mana area yang mati dalam hidupmu. Mungkin keluargamu, mungkin rumah tanggamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin studimu, atau mungkin malah pelayananmu. Saya tidak tahu. Karena saya pun juga mengalami hal yang sama dengan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan siang hari ini boleh mengajarkan kepada kita, berulang kali menunjukkan kepada kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita untuk kecewa sama Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita putus asa, tetap untuk percaya kepada Tuhan.
Thomas itu kemanapun dia pergi, dia ikut sama Yesus. Dia lihat perkara-perkara besar terjadi di depan mata. Dia lihat berkali-kali mujizat Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidup. Israel pun sama seperti itu. Berkali-kali Tuhan sudah tunjukkan kuasa Tuhan yang dahsyat itu bagi Israel. Mungkin hari-hari ini kita sama seperti Israel, sama seperti Thomas. Susah percaya sama Tuhan. Selalu ada yang namanya ketidakpercayaan. Tapi itu belum selesai. Kisahnya belum selesai. Endingnya Lazarus yang mati 4 hari itu, yang berbau itu, yang sudah dikubur itu bangkit. Dia bangkit. Yang tidak mungkin itu terjadi. Apa yang mati hari-hari ini dalam hidup kita? Area mana yang mati dalam hidup kita hari ini? Entahkah keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, masa depan kita, pelayanan kita. Sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Mungkin sudah kita merasa sangat kecewa. Sampai kita seperti Maria yang ngerajuk sama Tuhan, sama Yesus. Atau kita sama seperti Marta yang berkata-kata seandainya, jika, kalau. Karena ngelihat putus asa, sudah tidak ada harapan. Biarlah firman Tuhan siang hari ini buat saya dan Anda belajar, mengingatkan buat kita bahwa Dia penolong yang setia. Tetap percaya Tuhan setia.